Hai, aku Grace, dan aku sudah bersahabat dengan Lindsay untuk waktu yang seperti selamanya. Dia adalah cewek termanis, terlucu, dan dia selalu ada di sisiku melalui saat-saat senang dan saat-saat sedih. Lindsay menyelesaikan kuliah setahun sebelum aku. Jadi selama setahun terakhir dia bekerja full time. Dan dia yang pertama mengakui bahwa pekerjaannya sangat membosankan. Saat aku mengetahui Lee, pacarku selama 1,5 tahun telah selingkuh, aku benar-benar patah hati. Aku menelpon Lindsay sambil menangis. Meskipun dia sedang bekerja, dia mengarang alasan kalau dia sakit, agar dia bisa datang dan menghiburku. Lindsay sudah mendapatkan peringatan terakhirnya di tempat kerja. Jadi ketika rekan kerjanya melihatnya meninggalkan rumahku dan jelas kalau dia tidak sakit, mereka memberitahu bosnya, lalu mereka memecat Lindsay. Kami berdua merasa sengsara, jadi dia datang untuk minum-minum, dan kami berakhir sangat mabuk. Saat itulah kami mendapatkan ide luar biasa untuk memesan perjalanan jauh. Ide itu benar-benar spontan. Tapi kami pikir sekarang atau enggak sama sekali. Kami mungkin sibuk dengan pekerjaan setelah ini dan gak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini lagi. Kami online dan memesan penerbangan kami. Kami merencanakannya dengan sempurna, jadi kami akan kembali ke kampung halaman kami sehari sebelum pesta lajang teman SMA kami, Casey. Kami naik pesawat di mana kami dengan bersemangat membicarakan rencana perjalanan kami. Lalu, seorang cowok seksi berjalan mendekat. Kursinya ada di sebelahku. Jackpot! Tentu saja aku harus merayunya. Kami mengobrol begitu banyak sampai aku lupa tentang temanku yang malang karena mabuk perjalanan di sebelahku. Ternyata, dia menginap di hotel yang sama dengan kami juga. Aku mendapatkan nomor teleponnya untuk pergi minum di akhir minggu. Dia bilang namanya Blaine. Ternyata, namanya lucu. Aku tidur sebentar, dan saat aku bangun, kami sudah hampir sampai, dan Lindsay sepertinya sudah merasa lebih baik. Aku memperhatikan bahwa Blaine juga sedang mengobrol dengannya. Aku sangat suka fakta kalau dia sangat lucu dan mudah bergaul. Resort ini adalah surga. Lindsay dan aku punya beberapa hari yang menyenangkan untuk diri kami sendiri. Penuh dengan bersantai di tepi kolam renang, minum koktail yang terdengar eksotis, dan menjelajahi daerah setempat. Sungguh menyenangkan. Rasanya sangat menyenangkan bebas dari stres. Dan bisa menjadi diriku sendiri bersama orang favoritku di seluruh dunia. Kemudian, pada malam keempat, Blaine menelponku untuk mengajak minum. Dia juga menyuruhku untuk membawa Lindsay. Aku kira dia cuma bersikap baik, tapi tentu saja, aku mau kami minum berdua saja. Selain itu, tentunya Lindsay nggak mau jadi obat nyamuk, ya kan? Aku mulai mengarang cerita kalau Lindsay sedang sibuk. Tapi Lindsay berlari keluar dari kamar mandi, mengambil ponselku dariku, dan bilang kepadanya kalau tentu saja dia akan ikut. Aku merasa marah, apa yang dia lakukan? Aku sangat kesal tentang hal ini, jadi aku mengabaikannya selama berjalan-jalan di sana. Kami bertemu dengannya di bar koktail yang luar biasa di tepi pantai ini, sangat romantis. Dan diam-diam aku mendapati diriku marah karena Lindsay merusaknya. Lebih buruk lagi, dia gak berhenti merayunya. Aku sangat malas melihatnya, dia jelas gak tertarik padanya. Jadi, aku menyeretnya ke kamar mandi dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Kemudian, kami berdua saling mengakui kalau kami menyukai Blaine. Perang dimulai. Sangat memalukan melihatnya bermain dengan rambutnya dan terus-menerus menyentuh lengannya. Saat dia pergi untuk meminta sebuah lagu, dia memberitahuku kalau aku terlihat cantik dan aku meletakkan tangan di kakiku. Lihat, dia menyukaiku, bukan Lindsay. Aku bilang kepadanya untuk memaafkan perilaku aneh Lindsay karena mantannya telah membuatnya merasa insecure sehingga dia bisa menjadi putus asa di sekitar cowok. Aku tahu ini kedengarannya kejam, tapi Lindsay sudah menjelaskan kalau dia menginginkan perang. Perjalanan 3 hari berikutnya sangat melelahkan. Kami berdua mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatian Blaine. Di pantai, aku memakai bikini terseksi milikku dan kemudian meminta Blaine mengoleskan lotion matahari ke punggungku. Kemudian malam itu, Lindsay menyembunyikan ponselku sehingga saat aku sedang panik mencarinya, dia menghabiskan waktu berdua bersama Blaine. Persaingan ini dilakukan sepanjang waktu. Kemudian, pada malam terakhir aku tahu, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi, aku memberitahu beberapa cowok tua acak di bar kalau Lindsay menyukainya. Jadi dia terus membeli minuman untuknya dan membuatnya berdansa dengannya. Ini memberiku kesempatan untuk jalan-jalan berdua bersama Blaine. Kami duduk di pantai dan aku perhatiin bagaimana dia nggak bisa mengalihkan pandangannya dariku. Lalu dia membungkuk dan menciumku. Saat itu, aku sudah berada di langit ke-9. Aku nggak memberitahu Lindsay, meskipun dia menyebalkan, aku tahu dia juga menyukainya. Dan aku nggak ingin menyombongkan diri. Dia tetap sahabatku, dan aku nggak pernah ingin menyakiti perasaannya. Liburan berakhir, dan nggak satupun dari kami menyebut nama Blaine.
Sebaliknya, persahabatan kami kembali terjalin. Kami kembali ke kampung halaman dan gabung dengan pesta lajang Casey di apartemennya bersama beberapa cewek lain. Kami sudah lama nggak bertemu satu sama lain. Dan sangat menyenangkan melakukan semua hal bodoh yang biasa kami lakukan saat kami masih remaja. Seperti minum-minum terlalu banyak, mengerjai orang yang nggak kami sukai, main turut order, memanjakan diri dengan krim wajah dan masker. Kami semua tertidur dengan masker wajah yang masih terpasang. Lalu, keesokan paginya ada ketukan di pintu. Ternyata itu tunangan Casey yang menelpon untuk mengambil beberapa barang. Dia berdiri di dekat pintu sementara Casey dengan bangga memperkenalkannya kepada kami. Kami berdua tercengang dan langsung tersentak dari kantuk ketika kami melihatnya. Dia itu Blaine, tapi dia sama sekali nggak mengenali kami dengan masker wajah. Belakangan hari itu, Lindsay dan aku mengobrol serius tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Aku kira menciumnya sudah menjadi masalah besar, tapi ternyata Lindsay menghabiskan malam dengannya. Kami berdua nggak tahu kalau dia nggak jomblo, apalagi sudah tunangan dengan teman kami. Dia itu pasti bukan orang baik. Kami nggak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku ingin mengekspos dia dan memberitahu Casey tentangnya segera. Tapi Lindsay nggak mau karena dia takut Casey akan membencinya. Apa yang harus kami lakukan sekarang?